ingin bertanya kepada Bapak Quraisy. Kepada Pak Quraisy ya? Ya. Jilbab adalah pakaian wanita Islam dan wajib dikenakan. Bagaimana pendapat Bapak mengenai jilbab dan penerapannya dalam keluarga Bapak sendiri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu memperbaiki duduk saya. Posisinya langsung berubah gitu. Ya, saya perlu merapatkan kerudung. Untung Najwa sudah setengah jilbab. Sudah setengah jilbab, lumayan. Walaupun masih ada poni sedikit pemirsa. Begini, Ya. Bu. Kita mau tanya Ibu, apa sih artinya jilbab? Jilbab itu adalah penutup aurat seluruh badan, Nah, bukan itu. termasuk Bukan kepala itu. dari kepala. Justru kita baru mulai membahas apa itu jilbab, ulama sudah beda pendapat. Ada yang katakan kerudung, ada yang katakan baju lebar dan sebagainya. Terus saya mau tanya Ibu, Ibu sudah menutup aurat atau belum? Kalau saya rasa insya Allah dengan Sudah. begini, Sudah. saya rasa sudah. Oh, masih ada ulama yang berkata Ibu belum menutup aurat, mestinya pakai cadar. Nah, itu kan sudah beda pendapat, Bu. Nah, ada juga ulama yang berkata yang penting itu memakai pakaian terhormat. Nah, kalau Ibu tanya bagaimana dalam keluarga saya, istri saya pakai jilbab, anak saya yang tertua pakai jilbab, atas kesadarannya, bukan karena saya perintah. Anak saya itu yang paling kecil itu yang di kedokteran, itu udah mau pakai jilbab, tapi saya bilang sadar dulu. Saya beranggapan jilbab baik, tetapi jangan paksakan orang pakai jilbab, karena ada ulama yang berpendapat bahwa jilbab tidak wajib. Ada ulama yang berkata wajib menutup aurat. Sedangkan aurat diperselisihkan oleh ulama. Apakah itu aurat? Nah, itu yang pertama, Bu. Yang kedua yang perlu kita garis bawahi, bahwa ini orang pakai jilbab sejak tahun berapa tahun ini? Kira-kira 20 tahun, 30 tahun belakangan ini. Di Indonesia? Di Indonesia, ya toh. Dulu itu istrinya Buya Hamka pakai jilbab atau tidak? Tidak. Tidak. Ya kan? Aisyah pakai jilbab atau tidak? Muslimat pakai jilbab atau tidak? Tidak. Itu pertanda bahwa sebenarnya ulama beda pendapat. Nah, kita ingin orang memakai jilbab itu dengan penuh kesadaran. Ya. Yang penting begini, Bu, pakaian terhormat. Pakaian terhormat. Pakaian mungkin yang terhormat. inti dari Itu hemat saya. Niki jelas ya. Dados madhab niki rungokno nggih. Dados dulu rame kan kontroversi. Kula terangno tenan gini karena jadi isu di seluruh dunia. Cara keyakinane jenengan, mboten perilaku orang Indonesia. Keyakinane jenengan niku wajah niku aurat mboten, wajah wong wedok. Ayo sing ayu sing elek kan. Ayo aurat ta ora? Nggih kan. Jadi lucu, makanya saya itu pernah survei, semua kiai-kiai alim niku nate kula tangkleti, nggih sing alim. Indonesia itu ulama itu prakteknya itu intikal mazhab, tapi tetap muni Syafi'iyah. Nah cara mazhab Syafi'i, wajah wong wedok itu aurat kharijah salat. Jadi wong wedok nak salat, itu wajahnya gak aurat, tapi di luar salat aurat. Sehingga seharusnya semua kiai Indonesia ya cadaran, mergo mazhab napa? Syafi'i. Tapi prakteknya semua ulama Indonesia itu mazhabnya Hanafi. Jadi bojone, putri-putrine, santrine udah biasa jilbaban biasa wajahnya ketok. Lah niku nganggo mazhab Hanafi yang diikuti oleh ahwalnya ulama seluruh dunia, termasuk Imam Suyuti, nafsiri ilama dhuhara minha wa huwa al-wajhu wal kafan. Apa wa huwa al-wajhu wal kafan. Fa yajuzu nadharuhu li ajnabiyyin illam yakhaf fitnatan fi ahadi wajhin. Sehingga untuk wajah dan kafain ini siapapun boleh melihat asal tidak takut nopo fitnah. Tapi selama ini orang-orang tuh salah mikir. Nak kulon alhamdulillah mboten salah. Fitnah iku cara wong kan delok wong ayu rawan fitnah terus eling ra iso turu. Takono rugen apa ngono kowe paham nggih. Nak cara kula fitnah iku loro-lorone. Gini iku sing darane fitnah iku mari dosa. Kowe delok wong ayu rawan syahwat, delok wong elek rawan ngenyek. Misalnya wong kukulan, wong kok kukule kok elek ngono. Lha iku umpama terdengar oleh orang itu ya muring-muring kan. Allah ya ora rido mergo kawulane napa dinya. Kowe kancane nang sugih ya fitnah, mari toma arep-arep dikei dhuwit. Kancane orang melarat memperbudak. Lha iku
hukume Quran nggih kados kula sing ngomong niki. Wa balona hum bil hasanati wasayyi'at. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kowe ngadepi wong apik iku ya coba, ngadepi wong elek. Ayo jajal kowe saiki ketemu wong ayu terus syahwat dosa. Wis ditulis ruhin dosa syahwat ro wong ayu. Bareng ro wong elek kriting elek untune metu. Wong kok elek kok nganti ngono. Iku apa ya ora rido. Lah selama ini orang ngira coba ku nak ndelok wong ayu. Wong ngira nak kiai elek kancanan sugih mergo mari toma. Lho kancanan wong melarat sing memperbudak ya ageng nganti ra kober ngurusi urusane dhewe men dikongkon. Lho kula sering roh tokoh-tokoh ngoten niku wong melarat golek mangan nggo bojone kangelan tapi dina dikongkon. Mbek kiai ini mbok dikongkon nata kembang hal-hal yang di keluarganya dia itu tidak penting. Tapi karena dia tokoh, omah aksesoris itu penting. Oh itu kriminal cara kula. Jadi kowe kancanan sugih rawan tomak, nak wong melarat rawan apa memperbudak. Kancanan wong ayu rawan syahwat, wong elek rawan ngenyek. Padahal padha elek. Lah yo ngenyek yo elek, syahwat yo elek. Mulane kula kancanan sapa wae terserah pangeran. Kuwi rimong sugih yo gelem, wong melarat yo gelem. Wong sauni-unine pokoke sementing ra melok-melok ngatur kula anggere ndonga mbek pangeran. Gusti takdir kenal wong ayu gelem wong elek gelem tapi jenengan sing ngatur kula ora melok-melok pokoke kula nek ndonga pokoke kula niku manusa. Ya manusa wis ngoten niku. Nah. Berarti kiai Indonesia itu prakteknya intikal mazhab dari napa? Hanafi. Tapi nak cara mazhab teng Timur Tengah kados teng Arab Saudi, teng pundi niku, teng Iran niku pancen cadaran. Dan itu disepakati. Tapi setan itu tetap pinter. Kalau sering diceritani polisi-polisi Arab Saudi. Iku nak wong nakal-nakal, iku lanang wedok iku cadaran. Yo nganggo cadar. Terus numpak mobil bareng padahal lanang wedok. Wah, itu dadi polisi Arab Saudi mulai mikir, jangan-jangan apik ala Indonesia Pak. Gara-gara terbuka sing lanang ketara, sing wedok ketara. Dadi nek apik pacaran kan. Malah rugen apik praktekno. Dadi nek apik pacaran iku sing lanang yo nganggo cadar, sing wedok terus mlebu bareng. Kan dikira sama-sama perempuan. Ya ora roh ning jero to sewa apa walhasil iku sering nipu polisi. Jadi jangan kira cadaran itu solusi ora mesti nak trewong nakal yo entuk wae solusi. Terus cerita kula polisi Arab. Ya ora ketara kan padha brukute. Lah polisi pengen nek aturan malah tajassasu. Ya wis akhire. Jadi padha wae nek niat elek iku ya sono wae carane. Wong nek elek iku ya elek ya ono wae carane. Repot amun ngoten niku repot. Semulane wong apik wis at-taqwa hauna apik ning ati. Dadi nek cara kula nggih jangan sampai kita ngukumi liyane iki guys. Pokoke umpama rukhsah dalam madhab niku tetep sing boten aurat namung wajah kalian epek-epek. Soal keluarga Anda belum melakukan sepenuhnya iku yakini iku adat Indonesia tapi ojo pernah ngatasnamano hukum napa Islam. Karena ada juga tiang-tiang sekuler Indonesia yang berpendapat rambut itu tidak aurat. Jadi akhirnya terus mengatakan enggak perlu napa jilbaban. Kan lebih parah lagi. Pernah dengar toh sebagian pakar Indonesia kan menganggap rambut itu mboten napa? Mboten aurat. Akhirnya membolehkan ndak jilbaban. Nah cara kula itu berlebihan. Karena dalam konsensus ulama dulu itu yang diperkhilafkan itu hanya wajah dengan apa? Al-kafan, GPP. Kalau sampai rambut itu tidak ada satupun ulama yang membolehkan. Loh soal sekarang terjadi di Indonesia begitu ya biarkan saja. Mungkin inilah kadang seneng, ini rugen barang niku paham ya. Tapi aja ngukumi oleh, lo seneng mbek ngukumi oleh benten. Hukum nggih hukum, seneng nggih seneng urusan nafsu. Misalnya Kiai Ruhin takoki seneng di wong wedok bruke ora, mesti jawab ora dekne. Tapi nek takoki hukume piye? Apik, ya apik sing brukut dekne. Tapi seneng di kowe, ya seneng sing ora, ya repot to. Lho hukum ambek seneng ku benten. Cara kula. Paham nggih? Misale kok kowe dadi kiai, untuk korban, ana wong sugih seneng korban ning kowe. Sebagai nafsu seneng, untuk korban berarti akeh daging. Tapi sebagai hukum, sing untuk ganjaran sing korban, sing nampa rantuk. Ya tapi wong-wong ora untuk ganjaran yo senenge perkara ini untuk daging.
Lah sing diarani itu ganjaran nek sing korban to sing ono hadise sing nampa korban untuk ganjaran ya ora ono ning hadis itu sing korban untuk ganjaran. Paham gitu. Terus niki jelas ya dadi tradisi teng Indonesia kados para kiai niku ono bener ya. Ketika enggak pakai cadar mergo ulama-ulama seluruh dunia pun ndamal konsensus illa ma dzahara minhan wa huwa al-wajhu wal kafan. Apa wa huwa al-wajhu wal kafan. Fa juzu mongko wenang apa nadharuhu ningali ma dzahara minha li ajnabiyin kedhe wong lanang liya. Ilam yakhaf lamun ora kuwatir sapa ahad fitnatane fitnah fi ahadi wajhine ing dalem salsine wajah. Wasani te kausani yahrumu iku haram apa nazar. Di anaku kron sak temne wajah wa dzinnatul fitnati utawa madzunatul fitnati nggon pernyangkaan terjadine fitnah. Waruji halan den tarjih apa kaul hasman krana nutup lil babi maring pintu fitnah. Tapi wonten pendapat sing darani wajala aurat, mulane kudu ditutupi. Ya tapi wow, nek ditutupi kabeh mbok wong nakal-nakal teng Arab Saudi diakali. Lanang wedoke nganggo napa cadar. Terus lunga bareng-bareng wong 6 jebule 3 pasangan. Lah ya repot to. Aduh matane wong nek wong nakal wis repot. Wal yadribna lan becik ngrudungna sapa wong bi khumurihina kelawan jilbabe wong wedok kabeh ala jiyubihina ing atase gulu-gulune wong wedok. Yasturna tegese nutupi sapa nisa ruusa ing pira-pira kepala wal anaka lan pira-pira gulu wasudura lan pira-pira dada bil makoni iklan pira-pira jilbab. Dadi nak jilbaban niku ukurane standar ideale niku sirah, gulu, dada ketutupan. Ya tapi saiki ono jilbab gaul waduh matane wong wis nyoro saka ulama. Saiki misalnya jilbabannya ya ono jilbab napa? Adapun pembahasan masalah menutup aurat yang namanya rambut kepala itu adalah aurat. Ini sudah disepakati dari masa ke masa, enggak ada khilaf dalam hal ini. Enggak ada khilaf dalam hal ini. Kalau Anda belum bisa menutup aurat, cuman perlu istighfar lah ya, tidak perlu menghalalkan. Jadi paling berat adalah menghalalkan itu. Yang wajib menjadi tidak wajib. Nah kalau sudah modelnya siapapun, kalau modelnya orang semacam itu melanggar kesepakatan ulama-ulama dari masa ke masa. Kalau di kampung-kampung mungkin ada istri kiai yang tidak pakai kerudung, tapi kiainya masih mewajibkan kerudung loh ya. Jauh lebih bagus daripada orang yang sudah merubah hukum. Adapun kebesaran nama, misalnya dia adalah seorang tokoh katanya. Tokoh nggak begitu. Ya nggak perlu diikuti wong Anda punya bisa memilah. Makanya kita bisa mengikuti kiai kampung lebih baik daripada Anda harus mengikuti ustadz yang ada di televisi tapi melanggar syariat. Atau masyhur, atau tokoh kepala suku yang kepala organisasi kayak atau suku tapi melanggar syariat, nggak ada perlunya. Yang repot kadang fanatik dia. Kalau sudah mentang-mentang ahli, nggak ahli lagi. Ahli fikih ngaco, nggak ahli lagi. Ahli tafsir ngaco, nggak ahli lagi. Ahli kok? Ahli ya jangan kepleset begitu dong. Sudah kesepakatan ulama dari masa ke masa. Nggak ada khilaf dalam hal ini. Harus nggak ada khilaf, nggak ada satu khilaf pun. Khilafnya indah ahli siapa? Menurut orang seperti itu. Dan khilafnya dia tidak dianggap kalau dijajar dengan para ahli ulama-ulama yang lainnya. Cuman kalau mereka ada istri yang tidak pakai kerudung, saya tidak mengatakan ustadz itu salah. Asalkan ustadz itu fatwanya memang mengatakan wajib. Karena mungkin, makanya kalau ada kiai tiba-tiba keluarganya belum menutup aurat, kita khusnudzon mungkin sudah nyuruh. Yang repot kalau sudah kiainya mengatakan nggak wajib itu loh, ini berantakan besar. Nggak boleh belajar dari orang begitu. Amanat ini biasanya fanatik. Mungkin dia orang keren. Belajar kok keren-keren. Nah, belajar ke kiai kampung lagi, baca tafsir Jalalain sana, nggak usah pakai tafsir gede-gede. Kita ada sering dikuasai hawa nafsu. Atau mungkin itu grup Anda dimasukkan grup dia. Apakah di Facebooknya, ada di Twitternya, atau wah ada bersama dia, ambillah fanatik dengan kesalahan, masuk neraka nanti. Kita perlu amanat. Saya tidak mengenalnya, juga saya tidak perlu nyebut orangnya. Ini amanat Pak saya. Wong sekarang orang-orang sudah berbondong-bondong menutup aurat, hijrah dari yang biasa pakai baju prok pendek, celana pendek, sudah hijrah, rindu untuk menutup aurat, loh kok ada fatwa begitu? Ini kan merusak namanya. Merusak fatwa-fatwa semacam itu. Saya tidak tahu siapa orangnya dan Anda menyebut alhamdulillah. Saya tidak pengen ada Anda menyebut orang di sini. Majelis kita bukan majelis untuk menggunjing siapapun. Akan tapi kalau ada orang sudah merubah hukum yang selama ini dikatakan para ulama, maka tidak perlu didengar lagi.